Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1755, 20 tahun lalu, 20 tahun kemudian. Ayo pergi. Stellar menggigit gigi gerahamnya. Thomaskin, bajingan, biarkan kau hidup beberapa hari lagi, dia pasti tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, Lisa tersenyum kembali, dengan sedikit feminitas dan pembunuhan, matanya tertuju pada tubuh Thomaskin, membuat Thomaskin menggigil. Mereka bertiga dengan cepat mundur, dan Will tidak berniat untuk membunuhnya. Melihat totem hari kiamat di tanah, Will perlahan mengambilnya, matanya dipenuhi emosi. Hal inilah yang memicu kontroversi di antara yang kuat di seluruh dunia. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati untuknya. Ini terjadi 20 tahun lalu dan sama 20 tahun kemudian. Will bergumam, menggelengkan kepalanya. Pada saat berikutnya, dia melemparkan totem hari kiamat langsung ke Thomaskin. Benda ini tidak ada nilainya baginya. Ini dia. Jangan kecewakan aku. Will melirik Thomaskin. Meski kekuatannya saat ini tidak sebaik dirinya, tak bisa dipungkiri bahwa bakat anak ini tak bisa dianggap remeh. Di usia muda, dia telah mencapai kekuatan Master 6 Vena, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar dunia mereka. Melihat bahwa totem hari kiamat dilemparkan ke Thomaskin seperti penyumbat, Rothman dan Lawrence sama-sama berdebar jantung, tetapi peringkat pertama di Liga Naga ini tampaknya tidak memiliki keinginan untuk membunuh mereka. Thomaskin juga memiliki wajah yang serius, dan dia sedikit melirik ke sudut mulutnya, totem hari kiamat yang diinginkan semua orang di dunia. Will enggan melihatnya. Alam, ini pasti alam. Thomaskin tidak menyangka Will begitu tenang dan berpikiran terbuka. Tak heran jika kekuatan Stellar bisa begitu kuat, sehingga Stellar tidak berani melawannya. Pertempuran ini masih cukup tidak nyaman bagi Atlantis. Tidak hanya itu, tidak mendapatkan totem hari kiamat, tetapi juga kehilangan mukanya, dan semua dipukul dengan keras, yang cukup menyedihkan. Senior, aku mau tanya, apa hubungan kamu dan ayahku? Totem hari kiamat ini, apa kamu tidak pedulinya? Thomaskin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayahmu dan aku. Will merenung sejenak, seolah dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak masalah. Adapun totem hari kiamat ini, sejak awal aku tidak menginginkannya. Bagiku, hanya ada dua hal di dunia ini yang bisa menggerakkanku, seni bela diri, dan dia. Setelah berbicara, Will berbalik dan pergi. Thomaskin tampak bodoh. Tidak tahu siapa yang dia bicarakan, tetapi ayahnya mungkin tidak memiliki hubungan yang sangat baik dengan Will, tetapi mengapa dia menyelamatkan dirinya sendiri? Hati Thomaskin penuh dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Will tidak memberinya kesempatan sama sekali, jadi dia berbalik dan pergi. Pertarungan ini tampaknya telah berakhir dengan tenang pada saat ini. Totem hari kiamat telah di tangan dan perjalanan ke istana Es Kunlun ini dapat dianggap tidak mengecewakan kepercayaan ayahnya, tetapi untungnya ada Will di sini, aku berhutang sekali padanya. Bantuan ini, Thomaskin akan membayarnya cepat atau lambat, yang paling tidak dia sukai adalah dia berhutang kepada orang lain. Memegang totem hari kiamat di tangannya, Thomaskin berdiri dengan susah payah. Dia juga sangat tidak nyaman sekarang. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika dia terluka, lebih baik keluar secepatnya. Tuan Qin, kami apa pendapatmu tentang jarum perak di kedua tubuh? Rothman berkata dengan senyum di wajahnya. Thomaskin terkejut, tapi dia lupa jarum perak di kedua tubuh mereka. Setelah aku keluar, aku akan melepaskan kalian berdua. Ini belum waktunya. Jangan khawatir, aku Thomaskin, akan memegang perkataanku. Aku katakan bahwa jika aku tidak membunuh kamu, aku pasti akan tidak mengingkari janjiku. Thomaskin berkata dengan acuh tak acuh.
Terima kasih banyak Tuan Qin. Rothman berkata dengan bersemangat, mengangguk berulang kali. Ketiganya dengan cepat meninggalkan istana es Kunlun. Ketika mereka berada di pintu, Thomas Qin melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Cherry Xie. Qin, L. Dokter. Tiba-tiba, dengan sebuah panggilan, Thomas Qin tiba-tiba menoleh dan merasa lega. Bab 1756 melawannya kembali. Tuan Qin, tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Cherry Xie melihat Thomas Qin muncul, wajahnya penuh kegembiraan. Dia melihat banyak master terbang di depan matanya, tetapi dia selalu bersembunyi di sudut, tidak berani berbicara, karena dia tahu kekuatannya jauh dari lawan mereka, dia yang hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Melihat Thomas Qin muncul saat ini, hatinya yang menggantung benar-benar dilepaskan. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Thomas Qin tersenyum, mata kedua orang itu bertemu, dan mata mereka sangat hangat, terutama mereka yang telah mengalami hidup dan mati, yang mengerti bagaimana bergaul dengan lebih baik. Rasa sayang antara satu sama lain terbukti dengan sendirinya. Tuan Qin, apakah mereka berdua? Cherry Xie menatap Rothman dan Lawrence dengan mata gelap. Mereka berdua ditundukkan olehku, dan aku menanam jarum perak di tubuh mereka. Thomas Qin berbicara. Tuan Qin, tidak satupun dari mereka adalah hal yang baik. Kamu harus membunuh mereka, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Cherry Xie berkata dengan gugup. Tuan Qin, tidak, kamu telah berjanji pada kami. Wajah Rothman berubah, karena takut jika Thomas Qin ingin membunuh mereka saat ini, itu akan berakhir. Aku berjanji kepada mereka sebelumnya bahwa aku tidak akan membunuh mereka. Sekarang aku sudah keluar dari istana es Kunlun, jika aku mengingkari janjiku, itu akan buruk. Thomas Qin berkata sambil tersenyum, dia masih harus mengikuti kata hatinya. Harus tepati janjinya. Tapi, Cherry Xie berkata dengan cemas. Jangan khawatir, lain kali aku bertemu, aku tidak akan bersikap baik. Ini adalah kesepakatan pria di antara kita. Setelah Thomas Qin selesai berbicara, Cherry Xie sangat tertekan, tetapi karena Tuan Qin berkata demikian, apalagi yang bisa dia katakan. Rothman dan Lawrence saling memandang dan merasa lega, Thomas Qin tidak mengingkari janjinya. Thomas Qin menepuk kedua tangannya di pundak mereka berdua, dengan terhirup yang kuat, kedua jarum perak itu langsung ditarik keluar. Rothman dan Lawrence semuanya bersemangat. Haleluya, Immanuel. Terima kasih Tuan Qin karena tidak membunuh. Rothman berkata sambil tersenyum. Ayo pergi, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Setelah Thomas Qin selesai berbicara, dia dan Cherry Xie berbalik dan pergi, siap untuk pulang. Namun saat ini, Rothman dan Lawrence tidak berkutik sama sekali. Rothman tersenyum sedikit, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Tuan Qin, kamu mungkin tidak bisa pergi. Lawrence berkata dengan dingin, senyum punggung Raja Thomas Qin dan Cherry Xie berangsur-angsur mengeras. Thomas Qin mengerutkan kening, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Rothman dan Lawrence perlahan bergegas ke arahnya, matanya menjadi semakin jahat. Kalian berdua, apa yang ingin kalian lakukan? Cherry Xie berkata dengan suara yang dalam, mereka berdua bukanlah hal yang baik pada pandangan pertama, sekarang Tuan Qin telah membiarkan mereka pergi, tetapi mereka bahkan tidak bertobat dan sepertinya ingin menyerang. Apa yang ingin kami lakukan, tidak tahukah kamu? Tuan Qin, kali ini giliran kami untuk berurusan denganmu. Tentu saja, aku juga orang yang sangat dapat dipercaya, Thomas Qin, kamu adalah putra Bayer Qin, dan aku tidak ingin membunuhmu. Karena aku tidak ingin memprovokasi iblis besar Bayer Qin, tetapi jika kamu tidak patuh, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dan menyangkal orang. Rothman tertawa. Kamu memiliki gaya seorang pria, dan aku tidak ingin membunuhmu, menyerahkan totem hari kiamat, kita semua bersenang-senang. Thomas Qin tersenyum sedikit dan menghela nafas.
Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kalian berdua menembak sendiri. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan minta maaf kepada Dewa Neraka. Tuan Qin, aku menyarankan kamu untuk tidak bergerek, karena sekarang bukan hanya kami berdua, kamu dapat mencoba melihat berapa banyak orang yang ada di sekitar sini. Jika kamu ingin pergi hidup-hidup, kamu sebaiknya bekerja sama dengan aku dengan patuh. Jika tidak, aku tidak dapat menjamin hidup atau mati kamu. Rothman berkata dengan percaya diri. Thomas Qin mengerutkan kening. Orang ini tampaknya memiliki tangan belakang. Dia tidak menganggapnya serius, tetapi pada akhirnya, tahta suci benar-benar memberinya pelajaran yang solid. Kamu memaksaku. Sepertinya demi totem hari kiamat, kamu berencana untuk menghancurkanku sampai akhir. Kali ini, tahta suci kamu sangat berhati-hati. Setelah Thomas Qin selesai berbicara, dia melihat lebih dari 20 sosok muncul di sekitarnya, semua mengenakan baju besi emas abad pertengahan barat. Orang-orang itu adalah kekuatan tertinggi tahta suci, prajurit suci. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.